先向我修为已突破的原因，这轮番之法，或可趁机当日你们的所作所为。血气。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di spoiler Renegade Immortal. Untuk spoiler sebelumnya, Wang Lin telah berhasil membalaskan dendam kepada kedua orang leluhur kuat yang kultivasinya berasal pada ramah transformasi jiwa. Saat ini Wang Lin mulai membuka kantong penyimpanan yang telah diperoleh dari hasil mengalahkan leluhur klan iblis raksasa. Kita lanjut pada ceritanya, namun ada dua hal yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satunya adalah botol giok merah yang setengah kosong yang berisi cairan seperti darah. Wang Lin mencium cairan itu dan memastikan bahwa itu memang darah. Ketika dia melihat darah itu, dia merasa pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin merenung sejenak sambil memegang botol itu. Lalu tiba-tiba teringat. Saat ia membasmi keluarga Teng, ia menemukan botol serupa di tubuh Teng Wan. Darah ini mengandung sedikit garis keturunan dewa kuno. Saat itu aku menggunakan botol itu untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun tubuh asliku menjadi dewa kuno karena mempraktikkan taktik dewa kuno, itu sepenuhnya didasarkan pada kultivasiku sendiri. Saat itu aku hanya memperoleh warisan pengetahuan dan bukan kekuatan. Jadi ada beberapa kemampuan yang tidak dapat kugunakan. Ini adalah hal yang sangat berguna bagiku. Baik jika aku membiarkan tubuh asliku menyerapnya atau menggunakannya untuk menggunakan suatu kemampuan. Tidak peduli seberapa besar harga pertarungan ini, mendapatkan ini sepadan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hati-hati memasukkan botol kecil itu ke dalam tas penyimpanannya. Hal lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah harta karun berbentuk roda. Roda ini tidak besar, radiusnya hanya sekitar 1 inci. Roda itu sangat polos, tanpa hiasan atau kilau apapun, bahkan ada tanda-tanda karat di atasnya. Alasan Wang Lin tertarik padanya adalah karena Suli Guo mengatakan kepadanya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya dan memohon padanya untuk melepaskan jiwa itu. Perkataan Suli Guo membuat Wang Lin waspada. Dia sangat memahami Suli Guo karena bisa dibilang Suli Guo diciptakan olehnya. Suli Guo memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh jiwa pengembara. Fakta bahwa ia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang berubah menjadi jiwa pengembara memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kecerdasan Suli Guo perlahan pulih hingga ia menjadi roh pedang iblis seperti sekarang. Kepribadian Suli Guo adalah penakut, tetapi pada saat yang sama dia juga sangat sombong. Secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi iblis yang sangat rumit. Karena dia memohon Wang Lin untuk melepaskan jiwanya, Wang Lin menjadi waspada. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia bisa menebak apa yang terjadi. Leluhur klan setan raksasa pasti telah menggunakan jiwa di dalam roda untuk menggoda Suli Guo. Inilah sebabnya Suli Guo masih memikirkannya bahkan setelah kembali kepadanya. Setelah melihat roda itu sebentar, dia mengeluarkan pedang surgawi. Saat pedang surgawi itu muncul, Suli Guo juga muncul. Dia menjerit sambil menatap roda itu dengan mata berbinar. Suli Guo segera berkata, "Tuan, ini adalah roda harta karun. Ada jiwa di dalamnya. Cepat lepaskan dia." Wang Lin bertanya dengan tenang. "Bagaimana kamu tahu tentang jiwa di dalam roda harta karun ini?" Leluhur klan iblis raksasa memanggilnya. "Tuan, cepat lepaskan dia." Ekspresi Suli Guo menjadi sangat cemas. Wang Lin menatap Suli Guo dan bertanya, "Apa tingkat kultivasi jiwa ini?" Kecemasan di hati Suli Guo semakin kuat, seolah-olah dia bisa mendengar peri adik perempuan memanggilnya untuk menyelamatkannya. Dia menjadi sangat tidak sabar dan berkata, "Tidak ada tingkat kultivasi, itu hanya pecahan jiwa. Jika kamu tidak akan menyelamatkannya, aku akan melakukannya sendiri."
Su Liguo bahkan tidak menyadari bahwa setelah melihat roda itu, rasa takutnya terhadap Wang Lin lenyap dan nada suaranya tanpa disadari berubah. Mata Wang Lin sedikit berbinar dan dia tersenyum. Jangan terburu-buru, aku akan melepaskan jiwa itu untukmu sekarang. Dengan itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menembakkan sinar energi spiritual ke roda harta karun. Namun, roda harta karun itu melepaskan cahaya hijau dan dengan cepat melarutkan sinar energi spiritual itu. Wang Lin mengeluarkan suara terkejut lalu mengamati roda harta karun itu lebih saksama. Sebelumnya, tidak ada yang menarik perhatiannya, tetapi sekarang roda itu mampu memancarkan cahaya hijau yang menetralkan energi spiritualnya, sehingga perhatiannya pun tertuju pada roda itu. Saat lampu hijau menyala, Wang Lin tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari roda tersebut. Ia merenung sejenak sebelum memancarkan sinar energi spiritual lainnya. Matanya tetap tenang. Sebuah simbol aneh seukuran kuku jempol muncul dengan cepat lalu menghilang. Cahaya hijau kemudian muncul sekali lagi untuk melarutkan energi spiritual. Menarik, mata Wang Lin berbinar. Su Liguo telah mencapai batasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu keluar dari pedang surgawi menuju roda harta karun. Wang Lin menatap Su Liguo dengan dingin. Tindakan Su Liguo terlalu aneh. Ada yang janggal. Dia menyadari bahwa saat Su Liguo mendekati roda harta karun itu, simbol aneh itu muncul sekali lagi. Cahaya hijau muncul lagi dan kemudian Su Liguo mengeluarkan erangan menyedihkan saat dia terlempar mundur 10 kaki. Matanya merah. Dia meraung dan hendak mencoba lagi ketika Wang Lin menunjuknya dan menguncinya di udara. Su Liguo berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku akan membebaskannya." Wang Lin menatap Su Liguo dengan dingin. Tubuh Su Liguo bergetar dan tampak kembali jernih. Dia menatap roda harta karun itu dengan mengerikan dan berkata, Tuan, tolong jangan salahkan saya. Setiap kali saya melihat roda harta karun itu, saya menjadi tidak bisa mengendalikan diri." Wang Lin mengabaikan Su Liguo dan kemudian meraih roda harta karun itu. Ibu jari kirinya menekan di mana simbol aneh itu berada. Saat dia melakukannya, simbol aneh itu muncul dan mulai berkedip cepat saat roda itu mengeluarkan cahaya hijau. Wang Lin mengerang, tetapi dia terus menekan ke bawah seperti sedang menerobos penghalang yang tak terhitung jumlahnya sampai dia langsung menyentuh roda harta karun itu. Kemudian, bersamaan dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menutupi roda harta karun itu. Dengan suara keras, roda harta karun itu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, cahaya merah menyilaukan keluar dari roda yang hancur. Tawa renyah yang dipenuhi dengan kekuatan iblis yang cukup untuk mengguncang hati siapapun datang dari cahaya merah. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan misterius. Kekuatan yang menahan Su Liguo di tempatnya tampaknya telah mencair seperti es yang terkena terik matahari. Segera, Su Liguo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi keinginan saat dia dengan cepat terbang menuju cahaya merah. Cahaya merah itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan selapis pakaian tipis yang memperlihatkan banyak kulit. Dia melirik Su Liguo dan tersenyum. "Kakak Su, adik perempuan sudah menunggu lama. Mengapa kamu baru menyelamatkanku sekarang?" Dengan itu, dia mengangkat tangannya yang halus dan menunjuk ke arah Su Liguo. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang menggoda kekasihnya. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin ketika wanita itu muncul. Bahkan hatinya pun terpengaruh. Untungnya, dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa, yang menghubungkan jiwanya dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa, yang memungkinkannya pulih dengan cepat. Namun, hal ini membuatnya terkejut. Jika dia terganggu seperti itu saat bertarung, dia akan berada dalam posisi yang sulit. "Beraninya kau menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku?" Wang Lin mendengus dingin. Suara ini memasuki telinga Su Liguo dan wanita itu dan bergema seperti guntur. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya langsung menjadi jernih. Dia sudah menjadi iblis. Jadi setelah dipanggil 2 kali oleh Wang Lin, dia menyadari apa yang salah. Karena ketakutan, dia segera mundur. Wanita itu berbalik dan menatap Wang sebentar sebelum tersenyum lebar. Pada saat ini, semuanya menjadi redup dan hanya senyumnya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan dia berbisik,
seolah-olah dia sedang mengeluh. Orang yang kejam sekali. Bukannya aku bermaksud menyinggungmu. Suaranya mengandung kekuatan misterius. Saat sampai di telinga Wang Lin, hatinya bergetar sekali lagi. Tubuh Suli Guo bergetar dan kejernihan di matanya menghilang hanya untuk dipenuhi dengan keinginan sekali lagi. Wanita itu tersenyum bangga dan terbang ke arah Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan meraih dahinya. Akan tetapi, tepat pada saat ini, sorot mata Wang Lin menjadi jernih dan terdapat sedikit rasa jijik di dalamnya. Wanita itu berseru. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba mundur. Namun, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan bersama dengan Li Yuanfeng, lebih dari 1000 pecahan jiwa menyerbu keluar. Wanita itu berseru sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Pecahan jiwa Li Yuanfeng dengan cepat menyerbu keluar dan mengelilingi wanita itu bersama pecahan jiwa lainnya. Tepat saat mereka hendak melahapnya, kekuatan misterius muncul dari matanya dan dia tersenyum. Kakak-kakak, mengapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukan musuhmu. Hanya dengan satu suara. Bahkan pecahan jiwa Li Yuanfeng pun terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Pecahan jiwa lainnya tampak lebih buruk saat mereka menatap wanita itu dengan tercengang. Dia menindasku. Bantu aku membunuhnya. Ya, setelah membunuhnya, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Pipi wanita itu memerah. Dengan itu, pecahan jiwa Li Yuanfeng bergetar dan bersama dengan pecahan jiwa lainnya menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat pecahan jiwa itu dan menunjuk ke belakangnya. Suli Guo juga telah terpikat oleh wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam, tetapi terluka sebelum dia sempat melakukannya. Gas hitam di sekitarnya dengan cepat menghilang dan dia segera mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini rasa takutnya terhadap Wang Lin lah yang mengalahkan pesona wanita itu. Diam-diam dia mengutuk dalam hatinya. Mengapa dia menyerang iblis ini? Hebat. Sekarang semua penghargaan yang dia dapatkan dari membunuh leluhur klan iblis raksasa telah hilang. Semakin Suli Guo memikirkannya, semakin marah pula dia. Jadi, dia berteriak pada wanita itu. Sialan, ini semua salahmu karena telah memikatku. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan hendak berbicara ketika pecahan jiwa Li Yuanfeng beserta pecahan jiwa lainnya tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan semua pecahan jiwa mengeluarkan erangan menyedihkan. Bersama dengan pecahan jiwa Li Yuanfeng, semuanya berhamburan. Cukup, kau. Kemarilah. Wang Lin mengulurkan tangannya. Wanita itu berseru dan mencoba menghindar. Tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah mengamati wanita itu dengan saksama, dia dapat melihat rahasianya. Di dalam pecahan jiwa itu terdapat sebuah domain. Domain ini sangat kuat dan dapat memikat banyak hal di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Siapa namamu? Wanita itu berjuang cukup lama. Wang Lin menatap dingin ke arah wanita itu dan menunjuk alisnya. Wanita itu menunjukkan ekspresi kesakitan dan segera mulai menjerit. Gumpalan gas hitam keluar dari tubuhnya seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Meiji, namaku Meiji, kata wanita itu cepat, sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Setelah dia sadar, semua orang yang dia temui terpesona olehnya. Bahkan leluhur klan iblis raksasa pun terpesona. Meskipun dia berhasil melepaskan diri darinya pada akhirnya, dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat padanya. Jadi dia hanya menyegelnya. Setelah disegel, dia masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari, dia bertemu Suli Guo. Dia dengan mudah memikat Suli Guo dan dia berhasil menyelamatkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ada pria seperti ini. Bukan saja pesonanya tidak berguna untuknya, tetapi dia bahkan sanggup menyakitinya. Ada apa dengan domain di tubuhmu itu? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan kultivasinya dalam teknik penyegelan jiwa. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin tidak pernah bersama seorang wanita pun. Jadi hatinya jauh lebih teguh daripada leluhur klan iblis raksasa. Pada saat yang sama, teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain mengendalikan bendera jiwa 1 miliar jiwa, kegunaan lainnya adalah untuk membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun.
Berkat inilah dia dapat mengendalikan 1 miliar pecahan jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu menatap Wang Lin dengan ketakutan. Tidak berani lagi menggunakan domainnya. Dia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ketika aku bangun, domain itu sudah ada di sana." Wang Lin merenung sejenak. Tingkat kultivasi wanita ini hanya pada tahap pembentukan inti. Tetapi domainnya cukup kuat untuk memengaruhi seseorang seperti Li Yuanfeng. Hal ini membuat keadaan menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika sebagian jiwa asal seorang senior yang kuat terpecah. Hasilnya adalah pecahan jiwa ini. Itu akan menjelaskan mengapa ia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini seharusnya terkait dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel untuk memberi batasan pada wanita itu dan kemudian ia memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Su Liguo segera tersenyum dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, ini, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali terlebih dahulu." Setelah itu, dia kembali ke pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin merasa sangat lucu dan tidak lagi peduli dengan Su Liguo. Dia menepuk tas penyimpanannya, menyebabkan pagoda itu terbang keluar dan membesar di sampingnya. Wilayah kekuasaan Zoe segera menyebar dan mengepung semua yang ada dalam radius 50 km. Begitu pagoda itu muncul, Zhou segera berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, "Paman yang jahat, kamu memang paman yang jahat. Aku tidak menyukaimu lagi." Si putih kecil keluar di samping Zhou dengan kepala tertunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk melihatnya karena tubuhnya ditutupi bulu, tidak salah jika menggambarkannya sebagai orang yang sangat kelaparan. "Saya harimau iblis, tetapi saya harus makan buah selama berbulan-bulan. Bukan hanya itu, saya tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan 1 buah sehari. Saya bahkan tidak bisa mencium bau daging. Sungguh menyedihkan." Si putih kecil menggeram dengan menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kali dia ingin memakan Zhou, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana Wang Lin akan menghadapinya jika dia melakukannya. Jadi dia mengurungkan niat itu. Yang lebih penting, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan perlahan tumbuh di dalam Zhou. Dia khawatir bahwa sebelum dia mulai memakannya, bocah kecil ini akan memakannya. "Paman yang jahat, lihatlah betapa kurusnya si putih kecil. Kita harus makan buah selama berbulan-bulan." Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya si putih kecil, tetapi bahkan dirinya sendiri menjadi jauh lebih kurus. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia memang sudah lupa tentang masalah ini. Lagi pula, dia tidak perlu makan selama 400 tahun. Jadi dia lupa bahwa Zhou masih butuh makan. Untungnya, ketika dia mengirim Zhou ke pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Selain itu, energi spiritual surgawi di dalam menara sangat kental. Selama seseorang tidak menyerapnya secara langsung, itu masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan saat ia berhadapan dengan monster tua transformasi jiwa, ia tidak merasa canggung atau malu seperti ini. Setelah mendengar perkataan Zhou, ia hanya bisa tersenyum pahit. Ini salah paman. Lain kali aku pasti tidak akan melupakannya." Wang Lin segera berjanji. Zhou memutar matanya dan cemberut. "Janji paman tidak pernah ada artinya. Terakhir kali kau menjanjikan seekor harimau besar kepadaku, itu tidak pernah terwujud. Aku tidak akan mempercayaimu kali ini." Wang Lin tersenyum kecut. "Baiklah, Zhou kecil. Paman akan membawamu untuk menangkap seekor harimau besar. Kurasa pasti ada beberapa binatang iblis di sini. Bagaimanapun juga, Zhou masih anak-anak. Jadi ketika mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. Paman harus menepati janjinya kali ini. Ayo kita pergi sekarang juga." Wang Lin menunjukkan ekspresi lembut sambil mengusap kepala Zhou dan tersenyum. "Ayo pergi sekarang." Zhou mengangguk cepat. Ia merenung sebentar lalu berkata, "Paman, aku tidak tahu kenapa, tetapi setiap hari aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat seorang kakak perempuan bersamamu. Kakak perempuan itu tampak sangat familiar. Aneh sekali."
Hati Wang Lin bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zhou. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan menatap ke langit. Wan Er, hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun. Zhou menatap Wang Lin dan kemudian sedikit rasa takut yang samar dan tak terdeteksi muncul di matanya. Zhou berbisik, "Paman, Ru'er kecil adalah monster." Little White sedang berbaring di samping. Ketika mendengar ini, dia segera mengangguk dan berpikir, "Memang, kamu monster kecil. Kalau tidak, bagaimana mungkin harimau iblis sepertiku bisa diganggu olehmu? Aku terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betinaku." Aduh, Wang Lin terkejut. Dia menunduk dan mengusap kepala Zhou sambil berbisik, "Ru'er kecil, ada apa?" Air mata mengalir dari mata Zhou saat dia mulai menangis. "Ru'er kecil itu monster. Paman, Ru'er kecil itu monster. Sebenarnya, sekitar setahun yang lalu, aku bisa merasakan ada orang kecil di dalam diriku. Paman, aku takut." Wang Lin menatap Zhou. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, "Ru'er kecil bukanlah monster. Dia bukan." Zhou melompat ke pelukan Wang Lin. Ia meraih pakaiannya dan berkata, "Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman." Ru'er kecil ketakutan. "Bisakah kau membawanya keluar?" Tangan kecilnya mencengkeram pakaian Wang Lin dengan kuat seolah-olah Wang Lin akan menghilang. Ia melepaskannya. Ia ketakutan. Dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Pada saat ini, dia merasa seperti tersambar petir. Mengapa jadi begini? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Kala itu, jiwa baru lahir Limuan dimasukkan ke dalam tubuh wanita hamil itu oleh Wang Lin. Ini adalah semacam kepemilikan. Tetapi bayi itu belum memiliki jiwa dan hanya berupa gumpalan daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Zhou dan Zhou adalah Limuan. Jadi mengapa situasi Zhou menolak Limuan ini terjadi? Mungkinkah saat jiwa baru lahir Limuan memasuki perut wanita hamil itu, bayi itu sudah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin bergetar. Saat itu dia sedang bertarung dengan utusan surga, jadi dia tidak bisa melihat lebih dekat. Jika ini benar, maka jiwa baru lahir Limuan perlahan-lahan akan melahap jiwa Zhou dan dia akan sepenuhnya menggantikan Zhou sebagai pemilik tubuh itu saat dia bangun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Zhou mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca saat dia berbisik, "Paman, Ru'er kecil ketakutan. Bisakah kamu cepat-cepat membawanya keluar? Apakah aku melakukan kesalahan?" Wang Lin menatap Zhou. Dia merasakan sakit di hatinya. "Ru'er kecil, jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir." Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Zhou. Senyumnya dipenuhi dengan emosi yang rumit. "Benarkah, Paman tidak berbohong padaku?" Mata besar Zhou menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat rasa keterikatan dan kepercayaan yang mendalam di matanya. Benarkah, rasa sakit di hati Wang Lin semakin kuat. Wang Lin tahu pilihan yang harus diambilnya. Tetapi dalam hidup, memilih satu kehidupan terkadang berarti mengorbankan kehidupan yang lain. Mengapa seperti ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa sakit. Meskipun Zhou masih kecil, dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia menatap Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dada Wang Lin dan berkata, "Paman, jangan merasa bersalah. Ketika Paman merasa bersalah, aku juga merasa bersalah. Di masa mendatang, aku tidak akan membicarakan masalah ini. Aku percaya bahwa jika Paman mengatakan itu bukan masalah, maka itu bukan masalah. Paman, bukankah kamu akan membawaku untuk menangkap harimau besar?" Wang Lin menatap Zhou. Dia mengangguk sambil menyeka air mata di sudut matanya dan berkata, "Paman akan membawamu menangkap harimau besar." Dengan itu, dia memeluk Zhou dan terbang ke udara. Zhou tersenyum. Tetapi senyuman ini seperti tangisan bisu di mata Wang Lin. "Paman, bawa Little White." Little White sudah nakal. Begitu Paman menangkapku seekor harimau besar, aku akan melihat apakah Little White akan terus nakal.
Jika dia terus nakal, aku akan menyuruh harimau besar itu menggigit Little White. Tubuh Little White bergetar ketika dia menjerit menyedihkan dan berpikir, aku adalah harimau iblis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Zhou Ru masih tertuju pada Wang Lin. Dia menahan air matanya dan berpikir dalam hati, Paman, Ru'er kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah aku pahami. Kamu berbeda dari kakek Taiyan. Saat kamu melihatku, kamu tidak melihatku, tetapi melihat orang kecil di dalam diriku. Kakek Taiyan tidak sama. Yang dia lihat adalah aku. Aku tahu bahwa ketika kau menyelamatkanku dari kultivator jahat itu bukan untukku, tapi untuk kakak perempuan dalam diriku. Kakak perempuan yang kulihat dalam mimpiku sangat cantik, tapi aku percaya kalau aku besar nanti, aku akan lebih cantik lagi. Jadi, Paman, jangan tinggalkan aku. Tidak banyak tumbuhan di bulan ini, tetapi ada banyak gunung. Tidak ada manusia di planet ini dan hanya ada sedikit pembudidaya. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang dapat menembus atmosfer planet. Mereka setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Bahkan pada tahap itu, mereka tetap membutuhkan kompas bintang atau mereka akan merasa sangat sulit untuk menavigasi jalan mereka melalui kehampaan. Wang Lin menggendong Zhou Ru dan Xiao Bai saat mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawah mereka, menyebabkan Zhou Ru sering berseru keras. Di sebuah hutan di bagian utara bulan, Wang Lin menangkap seekor harimau besar untuk Zhou Ru. Harimau ini berwarna ungu dan panjangnya 30 kaki. Ia memancarkan aura yang sangat menindas. Namun, yang menurut Wang Lin sangat aneh adalah harimau ini tidak memiliki kecerdasan. Ia jauh dari kecerdasan Little White. Namun, ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu raungan, pasir di sekitarnya dapat berterbangan dan dengan satu pukulan, logam dapat pecah. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada kultivator Foundation Establishment tahap akhir. Wang Lin dengan mudah menangani harimau itu. Ia meninggalkan jejak pada jiwa harimau itu, menjadikan Zhou Ru tuannya. Setelah harimau itu tidak mungkin menyerang Zhou Ru, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Kecintaan Zhou Ru terhadap harimau ini langsung mencapai tingkat yang sama dengan kecintaannya terhadap si putih kecil. Di masa depan, aku akan memanggilmu Valet kecil, kata Zhou Ru sambil duduk di punggung Valet kecil dan bertepuk tangan dengan gembira. Little White berada di samping mereka dengan kepala tertunduk. Ia merasa jijik terhadap harimau ungu itu. Ia adalah harimau iblis sejati. Bagaimana mungkin benjolan ini bisa dibandingkan dengannya? Sambil memikirkan hal itu, dia dengan malas meraung ke arah harimau ungu itu. Namun, dia tidak menyangka harimau ungu itu akan menoleh ke arahnya dan mengeluarkan raungan balasan. Raungan ini penuh dengan kekuatan, seolah-olah bisa menghancurkan surga. Si putih kecil melolong karena semua bulu di tubuhnya berdiri dan dia mundur puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu itu dengan ketakutan dan tidak berani lagi bergerak maju. Hal ini membuat Zhou Ru bertepuk tangan dengan gembira. Ia berkata, Little White, kamu tidak bisa mengalahkan Little Valet. Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Zhou Ru dan mulai merenung. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Zhou Ru. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang mengawasi anaknya setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Satu-satunya hal yang dipedulikannya pada akhirnya adalah Limuan. Hari ketika jiwa baru lahir Limuan terbangun adalah hari ketika jiwa Zhou Ru akan dilahap. Tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk bertahan hidup. Jika dia mengeluarkan jiwa baru Limuan lebih awal, Zhou Ru akan selamat. Tetapi itu akan membuat Limuan hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Lagi pula, jiwa baru Limuan masih tertidur lelap dan masih dalam tahap pemulihan. Kalau dikeluarkan sekarang, maka ia akan lenyap. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting di hatinya. Tidak ada keraguan di sana. Akan tetapi, mengorbankan nyawa anak ini hanya demi keinginan egoisnya agar Limuan bangkit, menyebabkan hati Wang Lin terasa nyeri. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia mampu menghadapi dirinya sendiri dan surga setelah dia membunuh mereka. Meskipun dia adalah iblis,
Dia bukanlah iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Zouwu kini berusia 15 tahun. Masih ada 4 tahun lagi sampai Lin Wuan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Zouwu perlahan tumbuh dan berkembang menjadi gadis yang cantik. Jumlah kemunculan Lin Wuan dalam mimpinya meningkat pesat. Wang Lin telah berkultivasi selama 2 tahun terakhir. Selama waktu ini, kepahitan di hatinya semakin kuat. Memilih Lin Wuan adalah suatu keharusan. Namun, bagaimana dia akan menjamin kehidupan anak ini ketika Lin Wuan terbangun adalah pertanyaan yang masih dia renungkan. Zouwu menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Little White di belakang mereka dan menatap langit. Zouwu berbisik, "Putih kecil, aku bisa merasakan kakak perempuan dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kau harus baik-baik saja, putih kecil. Aku akan meminta paman untuk mengantarmu pulang. Putih kecil, setelah aku pergi, apakah kau akan memikirkanku?" Little White mendongak menatap Zouwu. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Meskipun Zouwu sering menindasnya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Zouwu benar-benar mencintainya. Ketika Violet kecil menindasnya, Zouwu akan memihaknya dan memarahi Violet kecil. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, hatinya terasa getir saat dia melihat Zouwu dan menganggukkan kepalanya yang besar. Zouwu tersenyum tipis. Ia melompat dari Little Violet dan tiba di samping Little White. Ia mengusap bulunya dan berkata, "Little White, setelah aku pergi, apakah menurutmu paman akan memikirkanku?" Si putih kecil menggeram pelan dan menatap Zouwu. Zouwu mengusap bulu Little White dan merasa tertekan. Ia melihat sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan bergumam dalam hatinya, "Paman, Little Ruer mengerti. Bahkan sekarang, setiap kali kau melihatku, kau melihat kakak perempuanmu dan bukan aku. Ia pasti sangat penting bagimu." Little Ruer tahu apa yang harus dilakukan. Mata Zouwu berkaca-kaca saat dia melihat ke arah Violet kecil yang besar dan bodoh dan berbisik, "Violet kecil, begitu aku pergi, kamu akan bebas." Wang Lin sedang duduk di puncak gunung. Meskipun dia tampak seperti sedang berkultivasi, dia sebenarnya hanya menatap langit. Wang Lin merenung, "Kehendak surga, aku, Wang Lin, selalu menentang kehendak surga. Tetapi kali ini aku masih dipermainkannya." Suara Zouwu terdengar dari bawah. "Paman, paman, bisakah kamu turun?" Wang Lin menundukkan kepalanya dan menatap Zouwu dengan ekspresi rumit. Dia melompat dari gunung dan mendarat di sampingnya. "Paman, duduklah." Ruer kecil ingin menyisir rambutmu. Zouwu menampakkan senyum polos. Dia memegang sikat kayu yang diberikan Taiyan padanya. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum menyeretnya ke sebuah batu besar. Setelah menyuruh Wang Lin duduk, dia pergi ke belakangnya dan mulai menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ekspresinya sangat serius. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Paman, bisakah kamu menceritakan kisah tentang dirimu dan kakak perempuanmu kepada Ruer?" Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk perlahan. Sebuah cerita keluar dari mulutnya dan sampai ke telinga Zouwu. Dia mengusap rambutnya sambil mendengarkan dan tubuhnya sesekali gemetar seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Zouwu meletakkan sikat kayunya dan berbisik, "Paman, kalau aku meninggal lebih awal, apakah itu berarti kakak Wan Er tidak akan bisa bangun lagi?" Wang Lin menoleh ke arah Zouwu. Yang dilihatnya adalah sedikit ketidaktahuan dalam dirinya. Zouwu mendongak menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berbisik, "Paman, di matamu, apakah Ruer kecil hanya tubuh tempat kakak Wan Er bangun? Sejak aku kecil, aku menganggapmu keluargaku, pamanku. Saat kau menatapku, aku ingin kau melihat diriku yang sebenarnya dan bukan kakak Wan Er, meskipun hanya sekali." Wang Lin menatap Zouwu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Ruer kecil, kamu lelah. Istirahatlah." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang. Selama tahun ini, dia dan Little White telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari separuh bulan.
Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sekalipun, dia merasa seperti semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, Little White terlalu lambat dibandingkan dengan nyamuk itu, sehingga sosok nyamuk itu segera menghilang di kejauhan. Namun, Zhou Ru tahu bahwa saat dia menghadapi bahaya lagi, nyamuk besar itu akan bergegas mendekat. Nyamuk besar itu terbang terlalu cepat. Little White, kamu terlalu lambat. Zhou Ru cemberut sambil menatap langit. Si putih kecil mengeluarkan suara gemuruh yang dipenuhi dengan keluhan. Ia berpikir, nyamuk itu terbang di langit. Jika ia berlari di tanah, aku pasti akan lebih cepat. Zhou Ru hendak melanjutkan bicaranya ketika angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Zhou Ru terkejut ketika dia melihat sekeliling dan berbisik, Little White, tidakkah menurutmu ini aneh? Setiap 3 hingga 5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali angin itu bertiup ke arahku, aku merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhku dan kemudian aku tidak akan merasa lapar bahkan jika aku tidak makan. Si putih kecil menggelengkan kepalanya dan menggeram pelan sebagai jawaban. Perjalanan Zhou Ru terus berlanjut. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Wang Lin berada di puncak gunung dengan kesadaran ilahi yang telah hilang. Selama setahun terakhir ini, meskipun dia sudah gila, dia tidak melupakan keselamatan Zhou Ru. Dia akan menyebarkan indera ketuhanannya setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Zhou Ru dan kemudian mengirimkan sejumlah energi spiritual ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya merasa lapar. Wang Lin mengangkat kepalanya ke langit. Matanya kini tampak sangat cerah. Wang Lin belum pernah melihat tatapan seperti ini sebelumnya. Tatapan itu dapat menembus hati dan melihat kehidupan dan kematian. Jadi, ranah kehidupan dan kematian seperti ini, hal-hal di dunia ini, jika aku ingin mengendalikannya, maka aku bisa. Tangan kanan Wang Lin terulur dan semua awan di hadapannya berkumpul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, sebuah bola kecil yang terbuat dari awan muncul di tangannya. Bola awan ini dipenuhi petir. Merasakan kekuatan luar biasa di dalam bola, Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Meskipun bola awan ini tidak dapat menghancurkan surga, namun dapat membunuh setiap kultivator formasi jiwa. Jika transformasi jiwa Li Yuanfeng bangkit kembali, ia akan dihancurkan oleh bola ini juga. Domain hidup dan mati telah mencapai tahap akhir dan kultivasiku telah menembus tahap pembentukan jiwa. Aku hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Aku telah mengambil setengah dari langkah itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bola awan itu menghilang. Aku perlu mempersiapkan diri untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin tampak tenang. Kultivator transformasi jiwa dapat dianggap sebagai orang yang sangat kuat. Konon, kultivator transformasi jiwa dicari oleh banyak orang di planet kultivasi manapun. Leluhur klan iblis raksasa hanya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Namun hal itu memungkinkannya mengendalikan seluruh klan dan menjadi pemimpin mereka. Li Yuanfeng dinaikkan ke tahap transformasi jiwa secara paksa namun menjadi pilar Sui Yue. Seseorang dapat melihat nilai dari seorang kultivator transformasi jiwa. Bagaimanapun, monster tua ascendan selalu berkultivasi secara tertutup dan jumlahnya sangat sedikit. Dengan demikian, para kultivator transformasi jiwa menjadi tulang punggung kekuatan apapun. Jika kita menaruhnya dalam konteks dunia seni bela diri fana, mereka akan menjadi ahli kelas atas yang dikagumi semua orang. Di kalangan para pembudidaya, arti penting orang-orang ini meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Ini adalah seorang kultivator transformasi jiwa. Zhou Ru terkejut. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Little White dan berbisik. Little White, jadi kau pergi mencari buah ini untukku saat kau pergi. Ia mendesah dan melempar buah itu ke samping. Buah itu berguling beberapa kali sebelum jatuh dari tebing. Zhou Ru mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Paman, jangan sakiti Xiao Bai. Oke. Wang Lin menatap Zhou Ru, mengangguk, lalu pergi. Zhou Ru menggigit bibir bawahnya sambil menatap punggung Wang Lin. Sosok itu begitu asing. Zhou Ru berseru, Paman, kamu bisa tenang saja. Zhou Ru tahu apa yang harus dilakukan agar kamu dan kakak perempuan Wan Er bisa bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Ia merenung sejenak sebelum melanjutkan langkahnya. 2 tahun berikutnya berlalu dengan cepat. Pada hari ini,
Gumpalan kabut hitam tebal meletus dari lubang raksasa yang mengarah ke kuburan abadi. Kabut hitam ini menembus langit. Kabut itu berubah menjadi tanaman aneh dengan daun yang sangat besar. Ada banyak tato di tanaman itu dan memancarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan itu terdapat ilusi 5 pedang terbang yang bersinar. Saat cahaya keemasan itu muncul, ia berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman itu. Setelah serangkaian suara gemuruh, ia secara paksa menekan tanaman itu. Keluargaku telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Tetapi hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menghentikan keluargaku untuk merebut kembali planet Fuwen. Sebuah suara kuno berkata, dari dalam kuburan abadi. Dan kemudian seorang lelaki tua yang tampak sangat kuno berjalan keluar dari lubang itu. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada tanaman yang berkelebat di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak, setelah melihat lebih dekat lagi, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak terbuka sepenuhnya, daun itu terbuka sepertiga dari totalnya. Saat lelaki tua itu keluar dari lubang, kelima pedang di langit berdengung serempak. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tenang saat dia berbisik. Negara Suzaku generasi pertama mengorbankan dirinya bersama 9 kultivator ascendan tahap menengah untuk menciptakan 5 pedang ini untuk menyegel klan abadi terabaikanku selama puluhan ribu tahun. Hari ini aku dapat melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diriku untuk membebaskan klan abadi terabaikanku. Serap, dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan sebuah tato raksasa muncul di hadapannya. Tato ini mengeluarkan aura purba dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar. Lalu mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato itu dan segera mundur. Kembali, mata lelaki tua itu tenang. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dari langit. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Tato-tato itu saling bertautan untuk menciptakan tato yang tampak seperti dapat membelah langit. Kedua pedang terbang itu berhenti berontak dan terbang ke arah lelaki tua itu bagaikan kilat. Degup, degup, 2 suara ledakan yang menggema di seluruh planet terdengar saat kedua pedang itu menusuk dada lelaki tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil. Dulu, lelaki tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan banyak anggota klan mati. Meskipun aku hidup, hatiku mati saat itu. Lelaki tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. 2 pedang terbang lainnya dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu tidak berhasil. Pedang-pedang itu dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk menusuk dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun berlalu dan aku seharusnya sudah mati. Tetapi klanku menganggapku sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberiku tato klanku sendiri agar aku tetap hidup. Aku bertahan hidup dengan nyawa anggota klanku sendiri. Aku adalah pendosa klanku. Orang tua itu menatap pedang terbang terakhir di jaring emas. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan. Lalu pedang emas terakhir itu tiba-tiba mulai berontak. Namun, pedang emas itu tampaknya tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Setelah beberapa saat, pedang itu melesat keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini adalah pendosa dari klan abadi terabaikan yang pantas mati. Hari ini orang tua ini berhasil menembus tahap 11 daun dan daun ke-12ku mulai terbuka. Menempatkanku 1 tingkat di atas apa yang disebut para kultivator sebagai ascendan. Namun, bakat orang tua ini terbatas. Jadi aku tidak dapat menyerap sepenuhnya kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Aku adalah aib bagi para leluhur dan aku tidak layak bagi semua anggota klan yang mati untuk membuatku tetap hidup. Pedang terbang terakhir melesat dan menusuk tepat di antara kedua matanya. Mata lelaki tua itu perlahan meredup. Orang tua ini adalah pendosa, tetapi kematianku akan memungkinkan klanku untuk kembali ke permukaan. Izinkan aku untuk disegel di tempat pohon abadi terabaikan. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, klanku dapat muncul kembali. Pada saat itu, cahaya di mata orang tua itu padam dan tangannya terulur untuk merobek langit.
Suara yang bergema di seluruh planet dapat terdengar saat jaring emas terbelah menjadi dua. Tanaman raksasa yang tertekan oleh jaring emas itu segera menyerbu keluar dan menjadi bagaikan pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato-tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area itu hancur dan lenyap. Tubuh lelaki tua itu perlahan menyatu dengan tanaman raksasa itu dan menghilang. Pada saat ini, anggota klan abadi terabaikan keluar dari lubang satu persatu. Semakin banyak dari mereka yang keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman itu. Di antara anggota klan abadi terabaikan itu ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Matanya yang berada di balik kerudung itu tampak tenang. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Aku ingin Qian Feng itu mati tanpa kuburan. 50 km jauhnya, seorang pria kekar mengenakan topi jerami menatap tanaman raksasa itu dan bergumam. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Aku ingin aliansi 4 sekte kembali. Bunuh. Sebuah raungan yang dapat menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang, tetapi dari semua anggota klan abadi terabaikan. Raungan ini menembus langit yang tinggi dan bergema di seluruh negeri. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari gua tempat Zukwezi berkultivasi di puncak Gunung Suzaku. Suara gemuruh itu menyebabkan gua itu meledak, hanya menyisakan debu. Zukwezi, yang mengenakan jubah merah, muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat buruk. Sisa-sisa klan abadi terkutuk. Kalian sedang mencari kematian. Zukwezi mengulurkan tangannya dan semua awan tampak berkumpul di tangannya. Tak lama kemudian, sebuah token putih yang terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Ia menepuknya dengan tangan kirinya dan token itu terbagi menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Saya memanggil semua negara kultivasi sebagai Suzaku generasi ke-14. Perang kedua dengan klan abadi terabaikan dimulai. Token awan itu dengan cepat menghilang. Kemudian lelaki tua itu keluar dari kultivasinya yang telah lama tertutup di sekte giok surgawi di negara Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus. Tetapi matanya berbinar saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik. Segalanya berubah. Orang tua ini adalah leluhur Ascendan tahap awal yang dihormati oleh seluruh sekte Heavenly Jade, Chu Yunfei. Sekte jiwa bumi berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua yang dalam di bawah tanah di bawah sekte tersebut. Dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan nuansa kuno saat dia mendesah. Hari ini akhirnya tiba. Aku tidak percaya aku terjebak dalam hal ini. Sekte terakhir di Suzaku adalah sekte jalan abadi. Namun, tidak ada keributan di sini. Leluhur Ascendan dari sekte jalan abadi sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa rupanya. Pilu. Sekte pemurnian jiwa. Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet Suzaku ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Ia hanya fokus menghadapi kedatangan utusan surga kedua agar Limuan dapat terlahir kembali. Ada 2 tahun tersisa hingga kebangkitan Limuan. Selama 2 tahun ini, Zhou menghabiskan sebagian besar waktunya dalam diam. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dirinya dan Wang Lin. Wang Lin dapat merasakan jiwa baru Limuan perlahan terbangun dalam tubuhnya dan kekuatan hidup Zhou perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya lenyap sepenuhnya, Limuan akan melahap jiwa Zhou sepenuhnya. Namun, kecepatan pertumbuhan Naschen Soul Limuan telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zhou. Wang Lin tahu bahwa itu karena Limuan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak rela mengorbankan seorang anak untuk membuat dirinya terbangun kembali. Ini adalah pilihannya dan bukan keputusan Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan jiwa baru lahirnya terus tumbuh di dalam Zhou. Wan Er, aku tahu kau tidak ingin melahap anak ini. Percayalah padaku, aku akan melakukannya dengan benar dan tidak akan menyakitinya sama sekali. Begitu kau terbangun, kita bisa mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang kuinginkan adalah jiwa baru lahirmu, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin kepada Limuan. Wang Lin berbohong kepada Limuan.
Dia tidak dapat memikirkan cara untuk melindungi Limuan dan juga memastikan jiwa Zouru tetap utuh. Jika dia mencabut jiwa Zouru terlebih dahulu, aura kematian yang tercipta saat itu akan sangat berbahaya bagi Naschen Soul milik Limuan. Bahkan jika Naschen Soul miliknya dapat menahannya, ia akan terluka parah dan kemungkinan besar akan segera hancur. Namun, ini masih bersifat sekunder. Saat jiwa Zouru disingkirkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zouru untuk menutupi jiwa baru lahir Limuan, Limuan akan terungkap di hadapan surga. Pada saat itu, jiwa baru Limuan belum pulih sepenuhnya, jadi hukum langit masih akan sangat memengaruhinya. Rencana awalnya tidak seperti ini. Jiwa baru lahir Limuan seharusnya menyatu dengan daging bayi itu. Dengan melakukan ini, jiwanya akan menjadi milik bayi itu, yang memungkinkannya untuk secara efektif menghindari hukum surga. Namun, sekarang semuanya telah berubah. Selain Limuan yang melahap jiwa Zouru, tidak ada hal lain yang dapat menyelesaikan perubahan ini. Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan di hatinya ketika dia memikirkan siapa yang lebih penting. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zouru agar Limuan terbangun. Pilihan ini sangat kejam dan juga sangat menyakitkan bagi Wang Lin. Namun, Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang, hatinya sekeras baja. Wang Lin menatap Zouru, yang sedang merenung dalam diam di atas sebuah batu di kejauhan, dan berpikir dalam hati, "Zouru, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku akan memastikan keluargamu hidup sejahtera selama 10 generasi. Mereka akan memerintah Chu." Seolah-olah dia mendengar Wang Lin, tubuhnya bergetar saat dia menoleh ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini berlalu perlahan-lahan. Hari di mana utusan surga akan tiba semakin dekat. Setelah tiba di bulan, Wang Lin tidak pernah kembali ke Suzaku. Jadi dia tentu tidak tahu tentang perubahan besar yang terjadi di negara Suzaku. Negara Suzaku saat ini dapat dikatakan diselimuti oleh api perang. Klan abadi terabaikan telah pindah dengan 4 dukun 9 daun, yang kekuatannya setara dengan para pembudidaya Ascendan, dan memulai perang bola-balik dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama, berita mengejutkan demi berita menggema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita mengandung kata pengkhianatan. Berbagai tokoh negara budidaya dan leluhur sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyaknya pengkhianatan di titik-titik penting pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Kini rumor itu menyebar di planet Suzaku. Bertahun-tahun yang lalu, klan abadi terabaikan menemukan sebuah teknik. Dengan mengorbankan sejumlah besar anggota klan, mereka dapat mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, klan abadi terabaikan telah mengubah 9 orang yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota klan abadi terabaikan, mereka tidak dibatasi oleh segel. Jadi mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki klan abadi terabaikan untuk perang ini. Bulan saat ini jauh lebih tenang daripada planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi hingga hari yang ditakdirkan itu tiba. Zouru tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dihabiskannya untuk tidur telah meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Little White masih berada di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun si kecil keras, dia tidak mengerti apa-apa. Jadi dia hanya berbaring di tanah dan menatap Zouru dan si kecil putih dengan bingung. Indra ketuhanan Wang Lin selalu tertuju pada Zouru untuk mengawasi jiwa baru lahir Limuan. Ia juga menjaga tubuhnya dalam kondisi prima sehingga ia dapat menghadapi utusan surga kapan saja. Tubuh aslinya melakukan hal yang sama jauh di dalam inti bulan yang meleleh. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga ini. Saat Zouru tidur, ia terkadang berbicara sambil tidur. Ia masih berkata, "Paman, aku takut." Tetapi kata-kata itu semakin jarang diucapkannya. Seringkali dia menggumamkan sesuatu yang terlalu campur aduk untuk dipahami. Setiap kali dia berbicara seperti ini, air mata akan mengalir dari matanya. Zouru yang berusia 19 tahun telah tumbuh dewasa.
Meskipun kecantikannya tidak terlalu istimewa, dia memiliki rasa kepolosan dan kemurnian. Zhou menghabiskan seluruh bulan terakhirnya dengan tidur. Dia bahkan tidak bangun sekalipun bulan ini. Jiwa baru Limuan sudah mulai melahapnya. Little White dan Little Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengganggu kebangkitan Limuan. Saat ini, dia berada di samping Zhou. Hatinya terasa sakit saat melihat gadis kecil itu. "Paman, siapa kamu, Paman? Terima kasih telah menyelamatkanku. Paman, kamu berjanji akan menangkap seekor harimau besar untukku. Paman, aku takut. Bisakah Paman mengambil orang kecil di dalam diriku?" Kenangan tentang Zhou melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela napas panjang. Waktu berlalu perlahan dan bulan terakhir pun perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan jiwa baru Limuan bangkit. Saat ini, dia sedang melahap jiwa Zhou. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit di atas bulan. Saat awan itu muncul, awan-awan itu mulai berkumpul. Di dalam awan, sepasang mata muncul. Wang Lin sangat mengenal sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun lalu turun sekali lagi.